Ya, halo warga kripto Indonesia, warga kripto plus 62. Jumpa lagi di channel WIB, waktunya investasi Bitcoin. Masih bersama saya, Vincentius Sutepu, pemimpin redaksi blockchainmedia.id. Channel ini adalah produksi asli dari kami, dari media cyber blockchainmedia.id. Ya. Kali ini kita membincangkan tentang golden cross di Bitcoin di chart harian, yang hari ini sudah terbentuk ya. Hari ini tanggal 15 bulan September 2021. Jadi ini golden cross yang sangat baik ya teman-teman. Mengingat ini adalah golden cross yang untuk kali pertama muncul sejak bulan Juni 2021 ya. Kalau kita lihat di chart ini ya perhatikan supaya kita melihat golden cross itu terbentuk pada hari ini tanggal 15 ya. Ini ada bentuk plus ya, warna kuning seperti ini yang merupakan hasil persilangan antara ini garis merah adalah moving average 50 dan garis hijau adalah moving average 200 ya. Jadi dalam hal ini golden cross dalam konteks ini adalah persilangan antara moving average 50 yang warna merah ini dengan moving average 200. Jadi golden cross ya, ketika garis merah ini moving average 50 berada menyilang dari bawah ke atas moving average 200. Ya, jadi saat ini garis merah moving average 50 ini sudah berada di atas moving average 200 ya. Jadi sudah crossing. Nah, kita lihat golden cross ini ya. Sebelum golden cross hari ini di tanggal 15 September, golden cross sebelumnya itu berada ya terjadi pada 21 Mei 2020 ya. Sekali lagi ini di chart harian ya, di chart daily ya di Bitcoin ya. Nah, kita perhatikan di bulan Mei tanggal 21 ya. Ketika itu di candle harian ini Bitcoin ditutup negatif ya. Jadi di supportnya ini di 8.800 ya, ya seperti ini. Nah, kalau kita lihat pergerakan harga setelah golden cross ini ya, sebelum golden cross hari ini terbentuk yang ini ya, tanggal 21 Mei ya, kita lihat seberapa persen dia kenaikan harganya. Ya, kita dari sini ambil dari sini kira-kira ke atas ya, sampai nanti dia ke puncak waktu di 14 April ya. Ini sebelum koreksi yang cukup besar 55% setelah puncak di sini ya. Nah, perhatikan dari golden cross yang ini ya di bulan Mei ini penguatan yang sangat signifikan terjadi, yaitu 631% ya penguatannya ya. Jadi ini adalah pergerakan harga yang sangat luar biasa. Ini bull run yang sangat luar biasa ya, ditempuh dalam rentang 328 hari ya. Ini 2020 tanggal 22 bulan 5, kemudian ini adalah 14 April 2021 ya. Nah, perhatikan di sini ketika tanggal 14 ini apa yang terjadi, beberapa berita, yaitu misalnya Elon Musk yang mengatakan dia membatalkan penggunaan Bitcoin untuk pembayaran mobil, kemudian menyusul pelarangan pertambangan Bitcoin di China, termasuk beberapa perbankan kemudian layanan keuangan terkait dilarang untuk menerima transaksi terkait cryptocurrency. Kalau kita lihat dari golden cross yang bulan Mei sampai ke Mei 2020 sampai ke April 2021. Nah, skenario yang bullishnya adalah dengan golden cross saat ini tanggal 15 September ya. Nah, ada kemungkinan kenaikannya mungkin sama seperti ini.
atau mengulangi ataupun merepetisi dari data historis sebelumnya. Ya. Misalnya seperti ini. Ini juga Golden Cross ya. Ini Golden Cross di 23 April 2019. Ya. Golden Cross-nya terbentuk, kemudian menguat ke atas, tapi hanya sebentar, kemudian terbentuk dead cross di sini, sehingga terkoreksi, masuk lagi Golden Cross sebentar saja, dead cross, turun ke sebelah sini, masuk support sini, kemudian terbentuk Golden Cross yang sangat sempurna hingga ke puncak di April 2021. Jadi kenaikannya di sini ya sekitar 631% ya. Jadi dari kisaran 8.700 sampai di sini di 14 April ya di kisaran ini berapa? 64 ribuan. Ya. Nah, jadi secara teknis ya data ini sangat penting bahwasanya Golden Cross itu sebagai sinyal umum ya, walaupun bukanlah sinyal utama ya, untuk kita memperkirakan kemana harga akan bergerak. Nah, pada umumnya ketika terjadi Golden Cross seperti ini, apalagi di chart harian, ya, akan ada potensi besar terjadinya penguatan ya dalam beberapa bulan mendatang. Ya, jadi kalau misalnya di saat ini harga Bitcoin setelah ketika Golden Cross terbentuk hari ini di kisaran 47.100 US dollar ya, maka kita harus ya, melewati resisten yang di kisaran 52.600. Ini sangat penting walaupun sekarang kita di harga saat ini sudah melampaui resisten yang di tanggal 9 September. Artinya walaupun sudah terbentuk Golden Cross sekarang, ada kemungkinan terjadinya koreksi juga. Nah, kadang-kadang teman-teman Golden Cross juga kita perlu menggunakan sejumlah indikator tambahan ya. Jadi kalau misalnya kita lihat kita balik dulu ke chart harian ya. Oke, ini Golden Cross. Kita lihat menggunakan indikator yang lain ya. Misalnya kita menggunakan parabolik SAR ya. Oke. Nah, sama seperti menggunakan moving average untuk menentukan Golden Cross itu persilangannya. Kalau kita menggunakan parabolik, indikator parabolik, ya, nah perhatikan di chart harian, ya, indikator jual itu bermula di tanggal 7 September ya, di awal. Di sini sudah ada sinyal untuk menjual, dan di sini masih ada muncul sinyal untuk aksi jual berikutnya. Nah, di chart harian ini kita belum mendapatkan sinyal untuk beli ya, sinyal untuk beli karena mungkin volumenya juga kurang memuaskan, kurang kuat, kurang signifikan. Nanti ketika parabolik SAR ini akan memunculkan satu titik di bawah sini ya, di bawah candlesticknya seperti ini. Nah, ini sinyal beli sampai di sini kemudian jual ya. Artinya walaupun sudah terbentuk sinyal Golden Cross berdasarkan indikator moving average 50 dan 200, tetapi kalau kita menggunakan indikator yang lain, dalam hal ini adalah parabolik SAR ya, belum ada tanda-tanda untuk menandakan ini akan aksi beli ya, karena mungkin belum, menurut indikator ini belum ada support yang pas untuk di chart ini. Oke. Nah, masih di chart harian, kalau tadi kita menggunakan parabolik SAR, kita coba lihat menggunakan indikator lain ya. Dalam hal ini saya menggunakan
Sebentar, ini kemana nih barangnya? Oke, ini dia. Ya, saya menggunakan indikator squeeze momentum ya. Squeeze momentum. Indikator ini lumayan bagus ya untuk kita bisa melihat harga itu pembalikan harga ya, dari melihat support termasuk ya melihat resistannya. Nah, kalau kita lihat masih di chart harian ya menggunakan squeeze momentum ini ya. Perhatikan di sini sudah ada plot bar warna merah tua ya. Ini sebenarnya sudah menandakan support yang cukup baik ya. Kalau misalnya support ini akan semakin baik, maka akan bentuknya akan semakin pendek seperti ini ya. Semakin pendek, kemudian diikuti dengan garis plot warna hijau seperti ini. Nah, ini mengkonfirmasi adanya penguatan terus ke atas, dan sebaliknya seperti ini akan menandai adanya koreksi seperti ini. Jadi kalau misalnya berdasarkan indikator squeeze momentum, jika plot bar ini semakin memendek dan warnanya menjadi hitam, menjadi merah tua seperti ini akan menjadi support yang baik ya. Nah, dalam hal ini kalau kita menggunakan indikator moving average untuk menentukan golden cross yang sudah terbentuk pada hari ini ya, itu akan berpotensi sebagai skenario bahwasanya harga akan terus menguat dalam rentang waktu beberapa bulan ke depan untuk mencapai puncaknya. Tapi kalau kita gabungkan dengan indikator lain seperti tadi adalah parabolic SAR, kemudian squeeze momentum, ini mungkin kita belum menemukan support yang baik untuk di time frame harian. Oke. Nah, sekarang kita coba dari menggunakan indikator super trend ya. Ini saya nonaktifkan dulu. Ya. Super trend ini juga cukup baik ya supaya kita bisa menentukan ataupun memproyeksikan tren ini masih tren turun atau tren naik ya. Ini indikator super trend. Kalau Anda menggunakan trading view yang premium ya, ini Anda bisa temukan di sini. Tapi beberapa platform juga yang cukup ternama sudah menyediakan indikator ini. Ini biasa saya gunakan untuk menentukan apakah tren harga saat ini dalam tren naik ataupun turun. Nah, perhatikan ya. Saya coba hapus dulu yang moving average-nya. Kita lihat. Oke. Nah, ini adalah indikator dari super trends ya. Indikator super trend pada tanggal 10 September ya, mengeluarkan sinyal jual ya. Dan sampai hari ini ya, ingat ya, ini di chart harian tanggal 15 hari ini sinyal sell itu masih berlanjut. Nah, lazimnya kalau nanti harga berbalik arah sehingga indikator ini akan memunculkan sinyal beli, dia akan muncul di bawah candlestick berwarna hijau seperti ini. Nah, ini tanggal 25 Juli. Ini support yang terbaik ya kalau, dan garis hijau ini indikator super trend. Terus sampai di sini ternyata indikatornya jual. Walaupun nah, indikator ini begini ya, memang dia tidak selalu tepat untuk menentukan kapan dijual. Nah, seperti ini misalnya, ya kan? Idealnya kan kita jual di sini ya, tanggal 7 bulan 9. Nah, tapi kan harga itu Bitcoin itu kan pasar bebas. Jadi kita tidak tepat pasti ketika di sini kita bisa jual. Terus, tapi indikator akan menentukan, oh, di sini sudah ada aksi jual, maka dia akan menentukan pada hari berikutnya. Ya. Jadi terkadang indikator super trend dan indikator lainnya ya, termasuk tadi moving average untuk menentukan golden cross, itu kita bisa gunakan secara bersamaan untuk menentukan ataupun memastikan apakah harga ini bergerak naik atau bergerak sebaliknya.
Oke, seperti itu ya teman-teman. Sekadar berbagi saja bahwasanya indikator Golden Cross berdasarkan moving average 50-200 hari ini terbentuk tanggal 15 September, memungkinkan kita ada skenario bull run ya. Jadi ada penguatan yang sangat signifikan dalam beberapa hari ke depan ya. Tapi tidak langsung efek itu ya. Dan juga ada kemungkinan harga menguat, tapi sebelum itu ada koreksi yang sangat hebat, luar biasa ya. Jadi kalau kita belum bisa masuk di wilayah di atas 52.000 ya, itu kita belum menentukan apakah kita akan masuk kembali mencetak rekor baru ataupun setidaknya melampaui harga tertinggi sepanjang masa pada bulan 14 bulan April ya 2021. Oke. Tapi ini sebagai patokan walaupun bukan patokan utama ya. Tadi saya jelaskan dengan menggunakan indikator lain yaitu paraboli SHR dan super trends termasuk squeeze momentum ya, belum menentukan adanya pembelian yang cukup signifikan ya. Volumenya juga mungkin tidak terlalu kuat, tapi yang pasti dengan Golden Cross ya sebagai salah satu indikator utama ya, dengan mencerminkan dari Golden Cross sebelumnya ya, ada skenario bullish yang cukup kuat seperti di bulan Mei tahun 2020. Oke, itu saja yang kusampaikan. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Masih di WIB, waktunya investasi Bitcoin. Sampai jumpa.